warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu alumni inspiratif dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Inggris dari STKIP PGRI Ponorogo, yaitu Mbak Indri Masruroh. Mbak Indri Masruroh ini merupakan salah satu guru, wirausahawan, dan juga seorang desainer. Untuk mengenal lebih jauh tentang sosok Mbak Indri, mari kita langsung berbincang-bincang. Halo Mbak Indri, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik, sehat. Sekarang Mbak Indri itu bekerja sebagai apa dan di mana? Saya masih tercatat sebagai guru di TK Dharma Wanita Pelancongan Pawong. Terus saya juga ada usaha di Jenes, di dekat alun-alun, butik saya. Yaitu pekerjaannya yang paling utama itu. Oke Mbak, kalau ini kan Mbak Indri punya pekerjaan, bagaimana sih motivasi di dalam membangun kepercayaan diri, membangun semangat diri dalam berwirausaha? Dalam berwirausaha, yang pertama itu adalah niat kita. Karena niat kita itu adalah berwirausaha itu sebenarnya juga dari hati loh. Passion kita itu apa? Kalau saya sebenarnya orangnya suka sama segala sesuatu yang kriya usaha atau yang segala sesuatu yang kreatif seperti itu. Nah, dari awal karena kebetulan kan saya memang dari SMKK Tata Busana sama seperti Mbak Yeni juga. Nah, motivasinya adalah bikin baju bagus. Awalnya dari tak pakai sendiri gitu, terus akhirnya teman-teman seneng, semuanya juga ingin bikinkan, ya udah. Jadi dari lulus SMK sampai sekarang tetap jahit dan juga menghasilkan dan sangat sangat menjanjikan gitu. Jadi ya otomatis kenapa tidak kita kembangkan gitu. Toh saya juga sangat suka dengan dunia desain, fashion, dan itu kan progresnya sangat menarik, dan fashion itu kan nggak ada matinya. Nah, selain profesi saya sebagai guru, saya juga mendalami usaha saya di bidang fashion, dan ya alhamdulillah lancar sampai sekarang. Ya harus percaya diri pokoknya, dan kita selalu belajar. Percaya diri itu nggak datang secara langsung, secara tiba-tiba itu enggak, tapi dari kita belajar, dari kita show up karya kita, dari kita sering tunjukkan di medsos, ada tanggapan orang, ada yang berkomentar, ada pujian, ada juga kritikan. Itu yang membangun kita, yang membangun diri, membangun motivasi, juga kepercayaan diri kita, juga kepercayaan dari customer seperti itu. Ya. Baik, tadi kan Mbak Indri udah bilang kalau juga menekuni yang namanya fashion, ya, desainer Mbak, lebih tepatnya. Iya, bisa dibilang gitu. Kira-kira Mbak, untuk dalam desainer sendiri, Mbak Indri ini ciri khasnya ke desain apa? Lebih cenderung ke kalau sebenarnya saya menyukai kedetailan, lebih ke arah detail-detail, dan juga yang seperti saya sih maunya seperti ke gaun-gaun yang fantasi gitu, tetapi karena makin sekarang sering bereksperimen setiap hari, juga sering ada seperti ya kita bikin desainnya kayak gitu, terus akhirnya yang lebih nyaman ke saya, terus sama karyawan saya, terus sama ya sampai saat ini itu lebih ke busana muslimah, busana pesta muslimah. Nah, itu saya lebih suka di situ karena selain sopan juga busana muslim itu ternyata juga bisa dikreasikan dengan berbagai macam yang nggak biasa gitu, tapi tidak mengurangi dari nilai-nilai dari busana muslim sendiri. Itu yang ingin saya tonjolkan. Nah, karena kebetulan saya juga dari Ponorogo, ya mungkin kedepannya saya ingin setiap ada momen show, saya sering show di luar kota. Nah, ingin suatu saat itu bikin baju yang menonjolkan ciri khas dari Ponorogo, entah desainnya mengambil dari apa, itu ya suatu saat itu. Oke, berbicara mengenai desain ini Mbak, kan tentu kita udah tahu Mbak Indri ini banyak sekali prestasi. Banyak prestasi. Iya.
Iya, kira-kira nih Mbak, dari prestasi yang ada di fashion sendiri atau non fashion itu yang paling berkesan buat Mbak Indri itu apa? Oh iya, sebenarnya kalau prestasi saya terbagi jadi dua, maksudnya dari keguruan sama yang fashion. Kalau dari yang keguruan yang paling berkesan yang pertama kali itu ya jadi model lapor, karena waktu itu saya juga masih kuliah, terus masih semester 2 juga kalau nggak salah, terus waktu itu masih lugu-lugunya, masih belum pengalaman, masih sangat polos itu, dan waktu itu yang polosan keluguan waktu itu, terus harus ikut kompetisi, terus kita juga karantina di Jakarta dengan bertemu dengan pesaing-pesaing kita dari seluruh Indonesia gitu, otomatis yang namanya waktu itu minder atau gimana itu, alhamdulillah waktu itu bisa mengalahkan rasa itu dan pede berpresentasi tentang karya saya di hadapan para juri yang notabene adalah para profesor dari dosen-dosen dari UI gitu. Nah, itu yang jadi sesuatu yang sangat berkesan karena saya seorang polos, masih belum berpengalaman, masih kecil, terus juga dari kota kecil juga, terus berpresentasi di hadapan para profesor dan alhamdulillah masuk juara 2 Bunda Bogor. Itu sangat berkesan sekali dan membuka wawasan saya, membuka pikiran saya bahwa ternyata dunia itu sangat luas dan kita nggak boleh selalu berada di zona nyaman, dan setelah itu juga masih beberapa kali lah kita menemui seperti hambatan atau apa itu dalam hidup kita pasti banyak sekali, dan itu nggak kok setelah dapat prestasi terus sering dapat lagi, setiap kali sering dapat banyak prestasi itu gampang enggak, Perlu perjuangan. penuh perjuangan dari ya seperti roller coaster, jadi naik turun itu dan biasa alhamdulillah sampai saat ini, dan tetap saya juga masih terus belajar, masih tetap mengambil kesimpulan dari segala sesuatu perjalanan yang sudah kita lalui. Iya. Ini kan tadi buat yang profesi keguruan ya Mbak. Iya. Kalau yang non profesi keguruan, yang bidang fashion sendiri seperti yang Mbak Indri tekuni sekarang, itu apa? Apa ya, prestasinya kalau buat saya sendiri bisa fashion show di kota-kota besar itu sudah merupakan prestasi karena sangat berbeda kan dari guru kemudian desainer gitu. Nah, ternyata di fashion pun juga butuh sekali keberanian untuk melompat dari zona nyaman, berani untuk berpikir out of the box. Jadi desain-desain kita itu gimana bisa tak wujudkan dan bisa ditampilkan di kota besar yang notabene kota-kota besar itu desainer sangat banyak, kompetitor juga sangat banyak. Benar. Saya merasa kecil sekali waktu itu, tapi walaupun kecil saya sudah mencoba, makanya akhirnya kita saya dibantu tim saya terus bikin desain-desain yang aneh-aneh, terus kita showkan di luar kota, alhamdulillah responnya sangat bagus. Dan itu juga menambah wawasan saya, menambah relasi, menambah kenalan dengan para model, dengan para agensi model dan lain-lainnya itu. Dan tambah ya itulah, saya juga masih tetap belajar karena merupakan tantangan. Tantangan tersendiri kalau kita belajar, kita punya kesulitan yang besar tapi kita bisa menguraikannya gitu, suatu kebanggaan dari diri kita sendiri. Oke teman-teman, ini tentu luar biasa sekali ya. Kalau mungkin yang bisa saya tangkap ini, bahwasanya tidak ada kesuksesan itu tanpa yang namanya perjuangan yang panjang. Kalau mungkin kita pernah dengar ada peribahasa, itu adalah tidak ada pelaut yang handal dilahirkan dari laut yang tenang-tenang saja. Dan inilah Mbak Indri salah satunya. Banyak sekali di balik kesuksesannya sebuah cerita di balik berita. Mungkin kita sering tahu di balik kesuksesan seseorang, pastinya kita juga belum mengetahui tentang perjuangan yang ada di baliknya seperti apa. Nah, berhubung Mbak Indri ini merupakan alumni dari STKIP PGRI Ponorogo, kira-kira selama berkuliah di STKIP sendiri itu Mbak, apa yang berkesan? Selama kuliah di STKIP apa ya? Ya banyak sekali kenangan di STKIP bersama dengan teman-teman, bersama dengan
ketika pas perkuliahan, ketika pas kita mengerjakan tugas bareng-bareng sama teman-teman, ketika kita mengumpulkan tugas ke dosen atau kita pernah dimarahi dosen, itu jadi kenangan yang terkesan sampai sekarang juga. Ketika kalau yang paling bisa mengembangkan diri kita itu selama perkuliahan, ketika kita mengikuti organisasi, kemudian kita langsung praktek. Kan yang lebih bagus menurut saya itu adalah prakteknya daripada teorinya. Teorinya ya oke, bagus, penting juga, tapi ketika kita praktek kita akan mendapatkan dua ilmu sekaligus, pengalaman juga teori. Terus ya itu kita yang paling berkesan belajar sama teman-teman, ikut ekstrakurikuler kayak gitu sih berkesan menurut saya. Baik, ya ini untuk pesan kepada para mahasiswa Mbak, terutama yang ada di STKIP, supaya lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk kuliah. Kira-kira apa? Untuk adik-adik yang mahasiswa, terutama yang masih semester awal, semester akhir pun, ya tetap semangat belajar, karena diri kita itu adalah apa yang kita bentuk dari hari ini. Jadi diri kita nantinya itu ya yang dari hari ini. Jadi kalau kita sekarang bersemangat, kita belajar dengan pun, ya itu akan kita dapatkan setelah hari ini. Selanjutnya ya apa yang kita dapatkan dari hari ini. Maka jangan sia-siakan waktumu, karena dunia setelah kita kuliah itu lebih nyata, itu lebih ya banyak tantangannya. Kita nggak bisa memprediksi dari sekarang, tapi yang bisa saya katakan adalah mumpung ketika masih mahasiswa, carilah kesempatan itu. Jadi kayak kesempatan itu nggak datang dua kali, maka jangan sia-siakan waktu. Jadi kayak saya itu kadang nyesel, wah harusnya pas mahasiswa gini, harusnya banyak ikut ini biar sekarang bisa gini seperti itu. Tetapi kan waktu nggak bisa diulang. Nah, mumpung masih mahasiswa, itu kembangkanlah apa yang ada di dirimu. Nah, percaya dirilah dengan apa yang kamu punya, karena kepercayaan diri itu yang bisa menuntun kita atau membuat kita lancar di kegiatan-kegiatan yang kita inginkan, kesempatan-kesempatan itu. Dan ketika kita mempunyai kekurangan, ya semua orang juga punya kekurangan. Jadi jangan menganggap orang lain semuanya sempurna, terus kita banyak kekurangan, enggak, tapi kita semua pasti punya kekurangan. Dan untuk menutupi kekurangan itu adalah dengan menonjolkan kelebihan kita fokus pada kelebihan kita, seperti itu. Dan kalau misal kita insecure dengan apa yang kita miliki atau kekurangan kita, ya hal yang terbaik adalah fokus dengan kelebihan kita, dan juga yang penting jangan takut berusaha. Itu aja. Berusaha dan berdoa ya Mbak? Iya, berusaha dan berdoa, cari jalan keluarnya. Itu yang paling penting. Ya, oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih Mbak Indri atas kesempatannya. Sama-sama. Saya Yeni Kartikasari, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.